Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Rozi, ketua dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Saya akan sebutkan nama-nama kelompoknya. Yang pertama adalah Yudhistira Mahardika, yang kedua adalah Muhammad Faisal, yang ketiga adalah Fadil Fajar Wiranata, yang keempat Haza Erin, yang kelima Erliana Audiana, yang keenam itu saya sendiri, yang nomor 7 Winda Nur Haliza, nomor 8 Berliana Titania, nomor 9 Muhammad Nur Adi Siswanto, nomor 10 Ervan Ardani, nomor 11 Ervan Bagus Setiawan, nomor 12 Vicky Rimansyah, nomor 13 Mahar Doni. Wilayah sebagai ruang hidup. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi Britain rules the waves. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebagai pulaunya, tetapi juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional dan bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup Lebensraum yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibungkus pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Kerudekan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pulau. Unsur-unsur dasar dalam wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar dalam wawasan Nusantara merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai warisan yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali adat budaya serta ciri khas bangsa sehingga menjadikan Indonesia menganut paham multikulturalisme. Berbicara mengenai Indonesia, hal yang tak terlepas darinya adalah mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa negara Indonesia tentang dirinya, serta lingkungan yang ada di sekitarnya, berlandaskan Pancasila dan ide nasional serta Undang-Undang Dasar 1945. Pertama adalah wadah wawasan Nusantara. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi sebagai negara kepulauan mempunyai banyak pengertian. Kedua adalah isi. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara mempunyai dua bentuk. Komponen dasar pertama adalah cita-cita bangsa negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Ketiga adalah unsur tata laku yang di dalamnya diwujudkan dalam dua unsur,
Pertama adalah tata laku batiniah yang berlandaskan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan batin. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Unsur tata laku yang kedua adalah tata laku lahirnya yang merupakan kekuatan kata serta karya perbuatan. Hal tersebut akan terwujud di dalam tata perencanaan, tata pengendalian, dan sebuah proses pembangunan nasional serta tata pelaksanaan. Selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tidak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada Penerapan wawasan Nusantara. 1. Bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusantara yang semula dianggap laut bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. 2. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. 3. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, terutama negara tetangga, yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Yang kelima, penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib, sepenanggungan dengan asas Pancasila. Yang keenam, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Analisa kasus. Permasalahan geopolitik di Indonesia dengan latar belakang kepentingan ekonomi adalah maraknya nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan penyelundupan barang ilegal melalui jalur transportasi laut. Bisa kalian lihat sendiri dari gambar yang sudah disediakan oleh kelompok kami, yaitu judul Kapan Ikan Masuk di Natuna. Indonesia protes keras ke Beijing dan kapal Vietnam baru saja ditangkap. Analisis kasus. Yang pertama, dari permasalahan geopolitik tersebut diketahui bahwa dinamika geopolitik Indonesia erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi, sehingga perlu diformulasikan strategi untuk menuntaskan permasalahan geopolitik di Indonesia. Strategi tersebut diantaranya adalah perlu dilakukannya reinventarisasi pulau-pulau terluar beserta potensi sumber daya yang terdapat pada masing-masing pulau. Reinventarisasi harus dilanjutkan dengan digitalisasi batas tetap wilayah NKRI serta melengkapi instrumen batas wilayah yang terintegrasi dengan sistem pengawasan wilayah perbatasan. Pemerintah pusat pun wajib membangun koordinasi yang intens dengan pimpinan daerah di wilayah administratif pulau-pulau terluar agar setiap dinamika geopolitik yang berkembang dapat diketahui oleh pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti. Guna menjaga kedaulatan wilayah NKRI, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya bersama Kementerian Pertahanan harus memprioritaskan peningkatan kualitas alutsista dan prajurit yang bertugas di batas wilayah perbatasan agar Indonesia siap menghadapi semua kemungkinan yang terjadi akibat dinamika geopolitik Indonesia.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.